Selamat pagi. Untuk pagi ini baru 29 orang. Jadi karena sudah jam lewat 6 menit, saya mulai saja untuk pertemuan pertama kali. Nah, sebelum memulai, saya akan ada baiknya biar apa yang kita lakukan untuk di pagi hari ini lancar, semuanya dalam keadaan sehat. Salam Pramesan Panganjali. Om Swastiastu. Baik, anak-anak untuk kelas 11, yang sekarang saya sendiri yang akan mengisi materinya yang sebelumnya diisi oleh Ibu Desa, karena ibunya sedang habis melahirkan. Ya, jadi sedang habis melahirkan karena ibunya sedang habis melahirkan. Jadi pas pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan ketiga ibunya yang menghandle untuk mengajar kelas 11 semuanya untuk materi matematika. Jadi untuk pertama kali Bapak akan memperkenalkan diri gitu ya. Jadi mungkin sudah kelihatan untuk nama gitu ya. Ini untuk nama Bapak Putu Eka Suwertikayasa. Nah, ada ya di belakangnya yaitu titel. Jadi ya perkenalan dulu ya. Mungkin kalian baru pertama kali melihat saya ya. Baru pertama kali. Jadi ini udah bertambah, sudah 34 orang yang sudah bisa hadir. Nah, ini juga baru akan mau masuk gitu. Jadi saya harapkan anak-anak di rumah, siswa kelas 11 di rumah dalam keadaan sehat, dengan selalu menjaga kesehatan gitu ya. Menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, mencuci tangan, udah itu pakai masker ya. Jadi untuk terhindar dari virus gitu ya. Jadi saya harapkan jadi di rumah selalu menjaga kesehatan. Di samping juga saya tahu untuk anak-anak juga mungkin sudah bosen di rumah gitu ya. Jadi udah bosen di rumah, pasti ingin ya keluar rumah. Jadi saya harapkan selalu menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker, udah itu cuci tangan dan sebagainya. Jadi kita disuruh untuk selalu hidup sehat. Nah, jadi hidup sehat. Jadi wajib keluar rumah itu menggunakan masker. Jadi yang saya harapkan kalian tuh selalu dalam keadaan sehat. Jadi kalau sudah sehat, ya semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Artinya kalian bisa mengikuti pelajaran walaupun berada di rumah, jadi bisa selalu mengikuti, gitu ya. Nah, di samping itu juga saya yakin siswa atau anak-anak di rumah juga ya banyak ada tugas gitu ya. Jadi banyak ada tugas ya,
mungkin ya bahasa Balinya med gitu ya. Jadi bahasa Balinya med, ada tugas ini, ada tugas itu. Jadi poinnya itu kalian itu bisa mengatur waktu gitu ya. Bisa mengatur waktu antara membuat tugas gitu ya. Jadi kalau saya sendiri gitu ya, saya sendiri juga sama seperti kalian tuh pernah jadi siswa gitu ya. Jadi ada tugas ini, tugas itu dan sebagainya, banyak tugas itu jadi ya bosen gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kalian itu bisa membagi waktu, artinya kalau belajar itu tidak dari pagi dari jam 8 sampai jam 10 sampai tidak sempat makan, tidak seperti itu gitu ya. Artinya ya 15 menit baca-baca apa yang sudah didapat sebelumnya, minggu lalu, yang kemarin, ya dibuka lagi. Dibuka lagi, dipelajari, dilatih. Jadi kalau untuk pelajaran saya sendiri, matematika itu poinnya itu kalian itu latihan, banyak latihan, gitu ya. Jadi banyak latihan, apa yang sudah didapat itu dilatih lagi sampai bisa. Nah, dan juga materi-materinya itu kan udah bisa ada banyak di YouTube, di Google bisa kalian cari, tinggal ketik aja. Umpama sekarang bab 3 gitu ya tentang persamaan lingkaran. Jadi ketik aja persamaan lingkaran. Jadi kalian akan melihat materi-materinya gitu ya. Contoh-contoh soal dan pembahasan, udah itu juga YouTube-nya. Artinya bagaimana proses mengerjakan soal itu. Jadi kalau sudah gitu ya, saya bosan ya udah ngapain di rumah. Udah itu nanti habis makan, tidur, udah itu bangun lagi, kemudian lihat lagi bukunya yang sudah dipelajari, buka-buka lagi, gitu aja biar tidak bosan. Itu. Nah, nah baik, udah 39 orang udah bisa ikut dari berapa ya? Berapa kelas ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi kalau dikali 36 kali 11, nah, sekitar itu. Jadi kurang lebih harus berapa persennya ini. Nah baik, saya lanjutkan saja itu ya. Jadi materi yang terakhir yang sudah diajarkan oleh ibunya itu komposisi, gitu ya. Jadi kalian belajar materi-materi yang sudah kalian pernah dapatkan di SMP gitu ya. Jadi kalian materi-materi yang sudah pernah kalian dapatkan di SMP. Jadi mengulang kembali. Nah, jadi mengulang kembali kebanyakan materi-materi yang sudah kalian dapatkan di SMP itu di SMK dapat lagi. Nah, dapat lagi. Jadi kalau materi yang di SMP itu matrik gitu kan belum pernah sama sekali matrik. Nah, itu belum pernah sama sekali. Udah itu apa itu lagi. Jadi apapun itu bisa kalian pelajari. Baik untuk bab 3 persamaan lingkaran gitu ya. Jadi persamaan lingkaran itu di SMP juga sudah pernah dapat. Di SD juga sudah pernah dapat, di SMP yaitu lingkaran. Jadi jadi kalau lingkaran, lingkaran kalian sudah sering melihat gitu ya, bangun datar atau kurva tertutup yang berbentuk lingkaran. Nah, contohnya banyak itu ya. Contohnya banyak roda, udah itu piring juga ada bentuknya lingkaran. Udah itu uang logam, apalagi yang bentuk lingkaran. Jadi itu biasanya yang paling kalian lihat itu di roda sepeda motor. Ya, pelek juga. Udah itu ada titik. Nah, titik tengahnya ini, titik pusatnya. Pusatnya diberi nama P atau pusat lingkaran. Jadi kalian harus tahu unsur-unsur daripada lingkaran. Unsur-unsur daripada lingkaran. Jadi pusatnya P, nah, titik pusatnya ini, nah ini
dari titik pusat ke pinggir-pinggirnya ini yang dinamakan dengan apa itu namanya? Apa? Tahu? Yang ini apa namanya? Jarak dari pinggirnya ini apa namanya? Hmm? Kalau ini ditarik, ini yang dinamakan dengan jari-jari. Ya, kalau ini ditarik dari pusat P, ditarik ke pinggirnya ini yang dinamakan dengan jari-jari. Jari-jari, atau kalau di sepeda motor itu ruji-ruji, jeruji, ya, rujinya ini. Ya, jadi kalau ditarik dari ini pusatnya ini ditarik lagi diameter namanya, D. Ya, jadi D diameter jari-jari. Nah, jadi kalau di SMP memperkenalkan itu mencari keliling. Nah, keliling berapa panjang daripada keliling lingkaran. Masih ingat bagaimana mencari keliling lingkaran kalau diketahui jari-jari? Masih ingat? Masih ingat mencari keliling lingkaran apabila diketahui diameter? Hmm? Jadi kalau mencari keliling, ini biasa ini ya. Nah, ini siapa tahu adik-adik punya adik ya masih SD, SMP ditanya, mau beli, ini kan cara ngalih keliling lingkaran. Nah itu ya biasanya kalau itu kan umum gitu ya. Jadi dimanapun gitu ya, walaupun kalian tidak melihat buku gitu ya, harus ingat gitu ya. Nah, itu harus ingat. Nah, oh mencari keliling, apa yang diketahui? Apa yang diketahui? Oh jari-jari. Nah, kalau diketahui jari-jari, K keliling sama dengan 2 V R. Ya, 2 V R. Kalau diketahui diameter, keliling V D. Nah, itu mencari keliling. Nah, jadi dari sini berapa? Nah, jadi keliling V, nah itu ya. Jadi 3,14 atau 22/7. Sudah itu luas. Nah, luas. Bagaimana mencari luas lingkaran? Nah, itu walaupun kalian mengerti persamaan lingkaran tapi lupa bahasanya merah TV, SAP gitu ya. Jadi luas, nah itu udah biasa tuh ya. Nah, ini baru 39 masih tetap ini ya 39. Jadi saya lanjutkan. Ingat mencari keliling, mencari luas lingkaran. Luas lingkaran gimana? Masih ingat? Mencari luas lingkaran apabila diketahui jari-jari. Masih ingat? Hah? Bisa? Nah, jadi mencari luas lingkaran apabila diketahui jari-jari. V R kuadrat. Ya, VR kuadrat. Apabila diketahui diameter, nah, diameter diketahui 1/4 V D kuadrat. Nah, itu diingat gitu ya, diingat dimanapun, kapanpun gitu ya. Nah, jadi kalian akan bisa menggunakan mencari luas, mencari keliling gitu ya. Siapa tahu nanti kalian pada saat nanti bekerja gitu ya, ada seniornya atau bosnya dan ditanya gitu biar bisa gitu ya. Biar tidak selalu bilang merah TV SAP gitu ya, SAP itu. Kalau tidak melihat buku ya tidak, ini kan umum gitu ya. Dan juga luas keliling bangun datar lainnya, persegi panjang itu harus kalian ingat gitu ya. Nah, jadi harus diingat. Jadi kalau dilihat itu ya, lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tersebut disebut dengan pusat. Nah, ini pusat. Gitu ya. Sedangkan jarak titik terhadap pusat lingkaran itu dinamakan dengan jari-jari lingkaran. Dan unsur-unsur yang lain gitu ya, yang unsur-unsur yang lain yang perlu kalian tahu juga
ada namanya juring. Ya, ada namanya juring. Udah itu ada namanya juring itu kalau beli pizza. Nah, beli pizza kan itu kan dipotong-potong itu yang dinamakan dengan juring. Ya, potong-potong itu nama juring. Udah itu ada yang namanya busur. Ya, busur ya ini kalau dilihat ini namanya busur gitu ya. Busur udah itu kalau ini ditarik itu namanya tali busur. Tali busur. Yang mana namanya busur, yang mana namanya tali busur. Udah itu kalau yang diarsir itu antara busur dan tali busur, kalau diarsir itu yang dinamakan dengan tembereng. Itu yang dinamakan dengan tembereng. Jadi mengingat kembali. Itu ya mengingat kembali. Jadi ini umum. Walau tidak perlu kalian canggih, tapi tembereng tidak tahu unsur-unsur daripada lingkaran tidak tahu ya sama dengan gitu ya. Jadi alangkah baiknya, kalau saya melihat di dalam kehidupan sehari-hari itu dilihat, ini yang namanya tembereng, ini namanya tali busur, ini yang dinamakan dengan jari-jari, ini namanya diameter. Itu ya. Nah, udah. Selanjutnya gitu ya. Untuk persamaan lingkaran. Seperti ini. Saya tidak ingin apa itu namanya? Cepat-cepatan gitu ya, cepat-cepatan tapi siswanya tidak mengerti gitu ya. Mendingan kita ya yang penting sedikit tapi kalian mengerti. Biar tidak cepat-cepatan tidak mengerti ya sama dengan bohong gitu ya. Jadi ya pelan-pelan saja, ya pelan-pelan saja, biar kalian tuh tertarik untuk belajar, gitu ya. Kalau cepat-cepatan juga, ya kalau yang sudah paham, mengerti ya bagus, gitu ya. Tapi yang belum gitu, ya udah dia akan ketinggalan. Nah untuk yang pertama, gitu ya, kita akan belajar persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang pertama itu persamaan lingkaran yang berpusat di O, 0,0 dan jari-jarinya R. Jadi pusatnya itu di O. Nah, kita akan selalu menggunakan rumus Pitagoras. Ya, jadi selalu menggunakan rumus Pitagoras. Jadi yang saya inginkan kalian bisa mencermati, udah itu sedikit ya orek-orek ditulis rumusnya supaya ingat. Nah, jadi itu nanti ada latihan, ada contoh, diikuti, gitu. biar materi sedikit demi sedikit kalian paham. Ya, saya tidak akan memberikan yang ruwet-ruwet. Yang penting kalian mengerti. Udah itu, nah ini jari-jarinya, gitu ya. Jadi rumus untuk Pitagoras, gitu ya. Jadi untuk segitiga siku-siku, mungkin kalian sudah pernah dapat dan masih ingat, panjang sisi tegak kuadrat ditambah panjang sisi bawah, ya kuadrat itu sama dengan sisi miring kuadrat. Nah itu Pitagoras. Nah, jadi kalau dibuat seperti ini, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Di mana R ini sisi miring. Sisi yang terpanjang pada segitiga siku-siku. Ya, jadi sisi yang terpanjang pada segitiga siku-siku itu R. Jadi ini X-nya atau sumbu X supaya gampang. Sumbu X, sumbu Y. Nah, jadi X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini. Nah, sehingga akan didapat, nah ini penurunan rumusnya, bisa dilihat jaraknya itu dengan pusat O 0,0 dengan P. Jadi X dan Y. Nah, jadi kalau di sumbunya X dan Y, jadi nanti akan didapatkan persamaan lingkaran dengan pusat O di titik 0,0 dengan jari-jari R adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah ini persamaan lingkaran yang berpusat di 0, di O 0,0 dan berjari-jari R.
Nanti biasanya ada di soal-soal entah itu ujian, ulangan umum biasanya di bawah ini yang termasuk persamaan lingkaran yang berpusat di O. Nah, jadi kalian bisa memilih ya. Nah, ini kan variabelnya kan bisa diganti-ganti gitu ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Ya, jadi kan bisa diganti-ganti, entah itu dipakai A, entah itu Y-nya dipakai B, entah itu R-nya dipakai Z dan sebagainya. Yang penting bentuknya seperti ini. Nah, itu ya. Jadi tinggal nggak usah dihafal, diingat gitu ya. Nah, sekarang contoh langsung ya. Nah, ini yang saya maksud tadi gitu ya. Jadi pusatnya ini berikut lukisan sebuah lingkaran pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini. Sehingga yang ditanya itu koordinat titik pusat. Nah, jadi koordinat titik pusatnya yang mana? Koordinat titik pusatnya ini. Ya, di 0,0. Nah, ini. Jadi koordinat titik pusat lingkaran dari gambar terlihat bahwa koordinat pusat lingkaran adalah 0,0. Nah, udah itu yang B, jari-jari lingkaran. Yang mana jari-jarinya? Ini jari-jarinya. Berapa? Jari-jari lingkaran R. R-nya ini. Nah, dari 0 ini. Jadi 5. Ya, nah, jadi 5. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini yang dinamakan apa tadi? Kalau saya juring, ya, nah, ini juring. Kalau saya tarik ini dari sini ke sini saya tarik ini yang dinamakan tali busur. Ya, ini namanya busur, lengkungnya ini yang dinamakan dengan busur. Nah, itu ya. Jadi kalau pada rumus Pitagoras yang tadi itu, ini sumbu X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan sisi miring. Nah, ini itu Pitagoras. Dengan catatan ini siku-siku. Nah, itu selalu ya. Jadi itu umum harus kalian ingat. Udah bertambah lagi partisipannya 40 dari 10.000 siswa. Dari berapa ya? Ya mungkin masih ada ini ya yang sudah hadir aja enggak apa-apa. Nah, selanjutnya. Nah, ini ya. Yang C, bagaimana bentuk persamaan lingkaran? Nah, yang tadi. Nah, yang saya jelaskan tadi ini, yang kalau ditanya persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 ya, persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jari R akan memiliki persamaan. Nah, ini persamaannya. Nah, jadi E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat dengan pusat 0,0 jari-jari R. Nah, sehingga kalau nanti ditanya seperti rumusnya yang ini, ditanya berapa R-nya, R-nya berapa. Jadi kan 5. Kita akan mencari, nah ini, kalau dimasukkan ke rumusnya, ya dimasukkan ke rumusnya, E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R. R-nya kan 5. Ya, R-nya 5. Jangan min 5, positif. Nah, kan ada yang di kiri itu negatif. Nah, dipakai jarak. Kalau jarak itu tidak ada negatif. Ya, kalau jarak itu tidak ada negatif. Jadi dipakai plus 5. Sehingga kalau dikuadratkan akan menjadi E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, ini. Ini contoh sederhana. Ya. Kalau bentuk contohnya nanti kalau di soal yang sederhana seperti ini. Ya, saya berikan tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan jari-jarinya 5. Bagaimana jawabannya? Ya, ini jawabannya persamaannya. E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Nah, itu kalau ada soal seperti ini. Biar kalian nanti tidak bingung. Nanti umpama jari-jarinya 6. Nah, jadi ini diganti dengan R-nya 6. Seandainya jari-jarinya belum diketahui, ya bisa dicari ini X-nya berapa diketahui. Ini dengan ini pasti diketahui. Nah, itu salah satunya umpama jari-jarinya diketahui, bisa saja Y-nya yang belum diketahui. Jadi kalian gunakan Pitagoras. Ya. Jadi
sisi tegak dan sisi miringnya diketahui, ya sisi bawahnya bisa. Nah, itu dengan menggunakan Pitagoras. Jadi, ya ini sederhana, contoh sederhana. Nah, ini contoh yang kedua sekarang. Nah, contoh soal yang kedua. Apabila ada soal seperti ini. Suatu lingkaran memiliki persamaan. Ya, nah ini sekarang persamaan diketahui sekarang. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 144. Jadi 144. Yang ditanya tentukan panjang diameter. Nah, sekarang diameter yang ditanya. D. Diameter itu 2 kali jari-jari. Ya, nah, diameternya sekarang yang ditanya. Nah, R-nya berapa gitu ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini sederhana-sederhana aja biar kalian tidak apa itu namanya? Bes aeng-aeng gitu ya, melaib muridnya gitu ya. Nah, jadi yang sederhana saja. Sehingga pembahasannya bagaimana? Nah, dibuat saja dulu lingkaran pusatnya selalu kita masih membahas di 0,0 ya. 0,0 di atas memiliki jari-jari. Jadi R-nya mencari R ya akar dari ini. Nah, jadi kan E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat kan gitu. Rumusnya R kuadrat. Jadi kalau ditanya R saja, akar 144. Jadi akar 144 jadi 12. Ya. Jadi akar 144 12. Jadi kita dapatkan baru jari-jari. Nah, jangan terpancing jadi soal biasanya baru kalian dapatkan 12, ada jawaban A, B, C, 12, 12, jawab boleh. Makanya diperhatikan pertanyaannya, diameter yang ditanya. Diameternya berapa? Jadi jari-jari 12. Diameter, jadi diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. 2 kali jari-jari. Nah, tinggal dikalikan 2 saja. Jadi D sama dengan 2 kali R. R-nya 12. Jadi 24. Nah, itu ya. Jadi ingat pertanyaan diameter yang ditanya. Nah, itu biasanya siswa itu mengerti dia pada saat menjawab itu ya 12 dijawab. Nah, ya udah salah kalau option. Jadi kalau EC, kalau saya memeriksa EC ya masih bisa saya beri nilai. Gitu ya, masih bisa. Kalau udah objektif ya udah dijawab A harusnya B ya udah salah. Tapi kalau mereka menjawab ini tapi jalannya sudah benar dari rumus dan sebagainya, ya masih ada nilai. Saya masih beri nilai, gitu ya. Nah itu untuk ini, ya persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Sudah itu saya lanjut lagi ke yang kedua sekarang ya. Persamaan lingkaran yang berpusat di P, berpusat di P, berpusat di P yang berjari-jari R. Nah, jadi kalau digambar seperti ini dia. Nah, ini pusatnya kan udah ke sini dia. Jadi pusatnya di luar daripada ini. Kalau bicara kuadran, ini namanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ya, ini masih dia berada di kuadran 1. Masih dia berada di kuadran 1. Nah, bagaimana persamaan lingkarannya? Persamaan lingkaran yang berpusat di P, nah ini pusatnya di sini sekarang. Ya, A, B dengan jari-jari R. Nah, masih jari-jari R. Dapat diperoleh dari persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R dengan menggunakan teori pergeseran. Jadi pergeseran. Ya, bergeser dari pusatnya ini. Jika pusat 0,0 bergeser ke titik A, B, titik A, B, nah, ini bergeser dia. Bergeser, maka titik X, Y bergeser jadi rumusnya ini X plus A, Y plus B. Jadi bergeser sejarak berapa dia, ditambahkan jadi. Berapa dia bergeser. Nah, jadi ini. Jadi pergeserannya ini ditambahkan A, Y ditambah B. Itu jadinya. Nah, jadi akan kita peroleh dari persamaan itu ini. Nah, ini persamaan. Persamaan lingkaran menjadi ini. Nah, ini persamaannya. Jadi persamaan lingkaran menjadi X min A kuadrat
ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini persamaannya. Ya. Jadi contoh. Nah, jadi rumus yang sudah ada kita gunakan sekarang ya. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 3,2 dan berjari-jari 4. Nah, jadi pusatnya di titik X-nya 3, absis ordinat. Nah, itu ya, absis ordinat, jadi 3 ini X, 2 itu Y, dengan jari-jari 4. Bagaimana proses menyelesaikannya? Tentukan persamaan. Jadi yang ditanya itu persamaannya. Jadi pusatnya 3,2, maka A sama dengan 3. Ya, nih A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 2. Nah, jari-jarinya 4. Tinggal kalian masukkan aja ke rumus ini. Nah, ke rumus ini tinggal dimasukkan saja. Ya, tinggal dimasukkan saja ke rumusnya itu. Nah, tinggal masukkan aja ke rumusnya. Jadi, persamaan lingkaran X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Gitu. Jadi tinggal dimasukkan A ganti, variabel A-nya diganti dengan 3, B-nya diganti dengan 2, R-nya diganti dengan 4. Nah, ini. Nah, akan didapat bentuknya seperti ini. X min 3 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 16. Jadi 4 kuadrat sama dengan 16. 4 kuadrat itu sama dengan 4 kali 4, bukan 4 kali 2. Gitu ya. Nah, itu biasanya. 2 kuadrat berapa? 4. Kalau 2 kali 2 ya 4. Jadi kalau nanti ditanya 2 pangkat 3 berapa? Ya 6, ada siswa menjawab. Itu ya 2 pangkat. Ingat itu ya. Jangan tuh sampai ya salah. Jadi sudah didapatkan ini persamaannya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Ya. Untuk contoh yang kedua bisa diperhatikan. Nah, ini. Tentukan persamaan lingkaran berpusat di titik P 2,3 yang melalui Q. Jadi melalui lagi di titik Q 5,-1. Nah, jadi penyelesaiannya ini jari-jari lingkaran. Nah, jadi bisa kalian catat ini ya. Jadi bisa kalian catat bentuknya kalau ada model seperti ini ya. Bagaimana proses menyelesaikannya. Ya, ini diingat untuk mencari jari-jarinya ini rumusnya ya nanti sampai didapat R. Kita akan mencari R dulu ini. Kalau ada titik P, dan itu melalui titik Q, kita harus mencari R terlebih dahulu. Ya, pusatnya 2,3, maka A sama dengan 2. Dan B sama dengan 3. Tinggal dimasukkan. Untuk mencari R-nya, dari soal ini kita sudah dapatkan 25. Tinggal masukkan aja X. Q, XP dikuadratkan 5 kurang 2 kuadrat. Ini dalam kurung ini dikuadratkan dulu. Ya, ini dikuadratkan, dapat hasilnya ini. 3 kuadrat 9, min 4 kali min 4, 16. Jadi R kuadrat sama dengan 9 tambah 16. Jadi hasilnya 25. Jadi R sama dengan 25. R akar 25. Ya, akar 25. Atau biarkan tetap dia dalam bentuk R kuadrat boleh, gitu ya. Nah, ini. Sudah itu tinggal dimasukkan aja. Nah, dimasukkan X persamaan lingkaran. Tadi kan sudah kita bahas persamaan lingkaran, tinggal dimasukkan saja. Ganti-ganti saja. Ya, X-nya min A, A-nya berapa? Ini diganti A-nya. B-nya berapa? Nah, diganti. Ya, nah, didapat persamaannya seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini. Selanjutnya nih. Diberikan sebuah lingkaran seperti gambar. Nah, ini sekarang ada, ini soalnya. Ya, ini ada soalnya. Sudah itu yang nomor A ditanya koordinat titik pusatnya berapa. Koordinat titik pusatnya. Nah, ini pembahasannya. Yang nomor A koordinat titik pusat lingkaran, di mana X-nya 5. Nah, ini jaraknya nih. Ya, 5. Y. Sumbu Y. Nah, ini lihat 6.
Sehingga koordinatnya 5,6. Udah? Yang nomor A koordinatnya sudah. Sekarang yang ditanya jari-jari. Berapa jari-jari ini? Nah, ini nih. Ini, berapa jari-jarinya? Jadi tinggal dikurangi saja. Jadi kalau dari sini 5, tinggal dikurangi ini, jadi sisanya dapat 3. Ya, jadi jari-jarinya 3. Nah, jari-jari lingkar. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini, gambar diketahui. Jadi kalian bisa mencari koordinatnya berapa, udah itu jari-jari lingkarnya berapa. Nah, tinggal itu. Dan terakhir persamaan lingkaran. Bagaimana persamaan lingkarannya? Ini persamaan lingkarannya. Nah, persamaan lingkaran udah titik pusatnya A, B, udah itu jari-jarinya R, kita sudah dapatkan R, udah koordinatnya sudah, tinggal masukkan aja ke sini. Ya, tinggal masukkan ke sini X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya udah didapat. Tinggal masukkan aja. Ganti-ganti aja. Ya udah segini aja jawabannya. 5, X min 5, Y min 6, 3 kuadrat 9. Ya, tetap tergantung nanti option di ABC-nya. Bentuknya seperti apa. Tinggal kalian sesuaikan jawaban sesuai dengan option yang ditanyakan, gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi modelnya seperti ini. Jadi contoh-contoh sederhana saja, ya, yang sederhana. Jadi bahasanya yang lebih untuk tingkat SMK itu modelnya seperti ini aja. Nanti kalau tingkat SMA peminatan, gitu ya, ya itu lebih serem lagi, gitu ya, serem lagi. Jadi tingkat SMK ya sekian aja, yang sederhana-sederhana. Nah itu lanjut. Nah ini yang selanjutnya bentuk umum persamaan lingkaran. Nah jadi bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi nggak usah kalian menghafal gitu ya. Jadi dicatat. Jadi kalau nanti ada soal, syukur-syukur kalian bisa ingat gitu ya. Jadi saya aja nggak hafal ini. Ya, tapi kalau sudah ada soal, saya bisa ingat sendiri gitu. Ya, tapi saya tidak hafal gitu. Tapi kalau ada soal dengan sendirinya, ya karena kenapa? Karena ya sering latihan, latih gitu ya. Jadi akan ingat sendirinya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kalian melihat menggunakan saja. Ya. Nah, ini. Selanjutnya dari apa itu namanya? Persamaan lingkaran ini sudah dilihat persamaan dengan pusatnya ini. Sekarang ada contoh lagi. Ya, ada contoh. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, ini. X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 2Y min 20 sama dengan 0. Di mana ini C. C-nya min 20. Ya, nah ini C-nya. Ini ada min 20. Udah itu A-nya. A-nya ini min 4 A-nya. Ya, udah itu B-nya ini nih 2. Tinggal dimasukkan ke sini. Yang ditanya pusat dan jari-jari. Ya ini jari-jarinya. R. Ya, ini rumusnya. Nah, ini rumusnya pusatnya kan udah. Tinggal diambil aja min setengah A. Ganti aja. A-nya berapa? Min 4. Nah, ini dapat min 4. Ya. B-nya berapa? 2. Diganti dengan 2. Sehingga kalian dapatkan ini kalau sudah diselesaikan. Min kali min kan plus. Ya, 1 kali 4, 4 dibagi 2, 2. Ya, min. Nah, ini min ya. 1 kali 2, 2. 2 per 2, ya min 1. Jadi, 2, min 1. Tinggal masukkan ke rumus pusatnya ini. Ya, pusat ditanya. Bagaimana cara mencari jari-jari? Nah, ini rumus jari-jari. Ya, tinggal masukkan saja. 1/4 A kuadrat. A-nya berapa? Min 4. B-nya berapa? 2. Tinggal kalian selesaikan ini. Ingat di dalam kurung dulu selesaikan. Ya, min 4 kuadrat. Min 4 kali min 4 itu 16. Ya, 2 kuadrat 4. 16 dibagi 4, 4. 1 kali 4, 4 bagi 4, 1. Ditambah 20. Ya, 4 tambah 1 tambah 20 sama dengan 25. Jadi akar 25 sama dengan 30.
5. Jadi didapat koordinatnya atau titik pusatnya 2,-1, jari-jari 5. Nah, itu. Ya, jari-jari 5 dengan ini persamaannya. Nah, itu. Ya udah selesai. Ya, jadi segitu aja. Biar kalian tidak terlalu banyak juga, apa itu namanya, tidak ada ingat di otak gitu ya. Jadi kabur. Nah, jadi itu ya materinya dari awal. Nah, ini gitu aja. Jadi sederhana ya, jadi sederhana. Jadi kalian bisa mencari materi-materinya tuh, memperbanyak soal-soal itu di Google, udah itu di YouTube dan sebagainya, bisa ya untuk memperdalam. Jadi yang saya inginkan itu kalian mencatat apa yang saya jelaskan tadi. Nanti karena waktunya sedikit gitu ya, jadi lagi diulang lagi. Ya, dicoba-coba lagi. Jadi saya sudah memberikan yang soal-soal paling sederhana, ya. Jadi Pak, soal-soal paling sederhana. Ya, seperti itu. Terakhir 44 peserta yang hadir. Ini Pak, ya, kelas 1. Jadi yang hadir sekarang 44 ya. Jadi dari berapa jumlahnya? 200-an ya. 204 sekian, 240 sekian gitu ya. Cuma 44 yang hadir gitu ya. Ya ada, saya menyadari ya, karena mungkin dari situasi ini kan mungkin ya mad saya juga menyadari gitu ya. Baik, dipelajari dengan baik lagi materinya yang sudah saya berikan. Udah itu, jadi yang saya simpulkan tadi, ya, soal-soalnya udah itu bisa kalian catat, bisa kalian coba lagi di rumah. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan lanjutkan garis singgung gitu ya. Jadi garis singgung nanti akan kita pelajari lagi karena ini sudah lewat waktunya gitu ya. Jadi yang terakhir, selalu ingat jaga kesehatan untuk siswa yang ada di rumah. Saya harapkan kalian mengikuti dengan baik, maksimalkan jaga diri baik-baik di rumah supaya ya semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, karena sudah waktu, saya akhiri. Nanti di hari berikutnya kita akan ketemu lagi. Ya, baik, untuk hari ini saya aturkan panganjali Pramesanti. Ya, Om Santi 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 Om.